فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui dan kita menyadari akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalilun man yajudu dzalik. Sesungguhnya umur umatku hanya 60 atau 70 tahun saja, dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada 70 tahun. Kalaupun sudah lebih daripada 70 tahun, maka tentunya kita sudah mulai sakit-sakitan, sulit beribadah, tidak lagi efektif kehidupannya, dan itu adalah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri meninggal umurnya 63 tahun. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka itu merupakan di antara momen musibah yang luar biasa bagi umat manusia, terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau hendak meninggal, ada sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada yang namanya sakarat. Sakarat itu, ikhwatul Islam, mudah bagi orang yang beriman, sulit bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakarat itu artinya adalah ketidaksadaran ketika seseorang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala berbicara tentang kematian, tidak semua orang yang merasa takut dengan kematian. Yang takut dengan kematian adalah mereka yang sedikit perbekalannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala para sahabat dihadapkan dengan kematian, salah satunya adalah sahabat Abu Hurairah, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, dengan mudah mereka mengatakan ahlan bil maut, selamat datang wahai kematian. Kenapa mereka berani mengatakan yang demikian? Mereka tahu banyak bekal yang mereka bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakarat itu, ikhwatul Islam, sakit bagi mereka yang tidak ada bekal, mudah bagi mereka yang punya bekal. Sakarat itu ketidaksadaran, sakran. Sakran itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, dikala kita akan tutup usia di dunia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi secara umum. Maka di saat itulah keluar sebuah hadis yang sangat mulia dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapapun di antara hamba yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun sayang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Dan siapapun yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak butuh kepada dirinya. Hadis ini, ikhwatul Islam, dikala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang senang dengan kematian? Tidak ada yang senang dengan kematian. Semua kita takut. Dikala berbicara tentang mati, perasaan takut, dan itu adalah tabiat manusia. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, maksud daripada hadis ini, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapapun yang senang, suka, bahagia, gembira berjumpa dengan Allah, maka Allah akan bahagia berjumpa dengannya. Apa maknanya? Seseorang ketika ajalnya datang, maka dia takut, dia sedih, banyak pikirannya, dia diganggu. Sehingga di antara salah satu sunnah kita kaum muslimin, ketika menjenguk orang yang sakit, jangan berlama-lama. Berikan kabar gembira kepadanya, 5 menit cukup. Dan jangan bercerita tentang dunia. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisinya, apa yang dihadapi, apa yang dia lihat, kita tidak tahu.
Orang yang menghadapi kematian takut semuanya takut. Kemudian apa yang terjadi? Di saat itulah Allah pun membongkar semua amalan yang pernah dia lakukan. Datang ibadah salat dari arah kanan, dia melihat ke kanan, ada ibadah salat yang selalu dia lakukan. Dia mulai bergembira. Kemudian ibadah puasa yang dia lakukan datang dari arah kiri, dia pun mulai bahagia. Datang ibadah zakat, datang baktinya kepada orang tua, datang perbuatan baiknya kepada tetangga, datang semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kebaikan itu ikhwatul Islam sekarang mungkin sulit kita melihatnya, tapi dia akan datang di akhir kehidupan kita. Di saat kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan selama ini datang menemani dirinya, maka dia mulai berbahagia. Dikala dia berbahagia, maka di saat itulah datang malaikat mencabut nyawanya, dan dia bahagia bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia karena amalan-amalan yang dia lakukan selama ini datang menemani dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beramal sekarang, salat yang kita lakukan mana hasilnya? Belum. Nanti ini ada tabungan. Zakat yang kita berikan mana hasilnya? Tunggu dulu, nanti dikala kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah disebutkan oleh ibunda kita Aisyah, man ahabba liqa Allah, siapa yang suka. Kapan datang rasa suka tersebut? Ketika amalan kita datang. Dan amalan tersebut bukan sembarangan amalan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak diterima tidak akan datang. Maka dari situlah ada sebuah hadis yang sangat luar biasa dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada sebahagian kalian yang selalu beramal dengan amalan penduduk surga. Salat, puasa, zakat, berbuat baik, melakukan kebaikan, semua amalan-amalan penduduk surga dia lakukan semuanya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira' bainahu wa bainaha illa zira'. Jarak dia dengan surga tinggal satu hasta. Satu langkah masuk surga. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Tiba-tiba rahasianya dibongkar. Maka di akhir kehidupannya fayamalu bi amali ahli nar, dia pun berubah. Yang tadinya rajin salat mulai malas, yang tadinya rajin sedekah tidak mau, yang tadi suka membantu menjadi bakhil. Kenapa demikian? Ternyata amalan yang selama ini dia lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertemuan sebelumnya kita selalu memberikan motivasi. Di antara bentuk amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kita berusaha untuk menyembunyikannya dari pandangan dan pendengaran manusia. Maka jadikanlah khabi'ah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita harus ada khabi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun di antara kalian yang bisa menyembunyikan amalannya, khabi'ah namanya, maka lakukanlah. Artinya hukum asal amalan itu disembunyikan, kecuali yang harus ditampakkan. Kenapa demikian? Agar nanti kita mudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan daripada hadis ini, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada pula sebahagian di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Iya, mungkin dia malas beribadah. Iya, mungkin dia jutek kepada kawannya. Iya, mungkin dia jauh dari pergaulan antara sesama. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Tiba-tiba Allah membongkar rahasianya. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Sehingga di akhir kehidupannya Allah bukakan hatinya, jernihkan fikirannya untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya?
Iya, secara zahir mungkin banyak dosanya, tapi banyak amalan-amalan yang dia sembunyikan yang tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, kalau seandainya ada satu amalan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun, lakukanlah. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berinfak, tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya berinfak. Apa maknanya? Jangankan saudaranya, jangankan keluarganya, jangankan tetangganya, tangan kirinya pun tidak tahu. Dan itu bukan perkara yang mudah. Butuh latihan, butuh usaha. Karena memang kita ingin menampakkan amalan kepada manusia. Di saat itulah kita menekan diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Mengapa demikian? Karena ingin kita bahagia di akhir kehidupan, tersenyum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'a." Adapun mereka yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Apa maknanya? Dikala di akhir kehidupannya tidak ada yang menemani dirinya, yang menemani dunianya, yang menemani hartanya, yang menemani jabatannya, amalannya tidak ada. Tidak ada salat yang datang, tidak ada puasa yang memberikan kabar gembira, tidak ada sedekah yang diterima, sehingga dia takut berjumpa dengan Allah karena dia tahu konsekuensinya pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah datang malaikat pencabut nyawa, sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, tentang mencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa. Malaikat yang mencabut nyawa ditarik. Apa makna daripada ayat ini? Orang yang tidak beriman kepada Allah, tahu dari Allah, dikala dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia takut. Mana ibadah yang dia lakukan? Tidak ada. Walau ibadah yang dia lakukan namun tidak diterima. Dia takut, khawatir. Yang takut bukan hanya dia, ruhnya juga takut. Dengan ketakutan ruh yang ada pada dirinya, ruhnya lari. Lari ke kanan, ada yang lari ke tangannya, ada yang lari ke kirinya, ke tangan kirinya, ada yang lari ke bawah. Ruhnya tidak bersatu, ruhnya tercerai-berai. Datang malaikat, ruhnya tidak mau keluar karena sudah tercerai-berai. Maka di saat itulah datang malaikat. Malaikat yang mencabut nyawanya adalah malaikat wan nazi'an. Nazi'an itu betul-betul dicabut, dipaksa keluar. Ruhnya tidak mau karena dia tahu konsekuensinya. Dikala tidak mau, datanglah malaikat yang datang ini namanya wan nazi'at, malaikat yang kuat. Wan nazi'ati gharqa. Di saat itulah dicabut ruhnya, kesakitan yang terjadi pada jasadnya. Maka dia pun mengeluarkan suara yang tidak indah. Di saat itulah Allah paksa ruhnya keluar dari jasadnya dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bekal. Sedangkan seorang mukmin yang tadi bahagia dengan ibadah yang datang kepada dirinya, datang malaikat lain, wan nasyitati nashta. Orang yang baik, dikala amalannya datang, ibadahnya datang, ruhnya tidak tercerai-berai, ruhnya berkumpul di dadanya. Dikala ruhnya berkumpul di dadanya, datang malaikat mencabut, mudah. Sehingga seorang mukmin, dikala mereka dicabut nyawanya, ibarat air yang dituangkan ke gelas, mudah sekali. Maka disebut dengan wan nasyitati nashta.